Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim di mana saja berada. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di Formula TV, yaitu dengan tema Kaya Sejati di episode yang ke-6. Alhamdulillah kita sudah beberapa episode yang kita lakukan. Hari ini yang ke-6 untuk kita menjadi kaya yang sejati. Ada beberapa hal mungkin sahabat muslim dan forum ulama dan aktivis Islam yang sudah mendengar beberapa episode yang lalu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kaya sejati. Yang pertama adalah kalau masih ingat, yaitu terlahir miskin bukan salah kita, sudah kehendak Allah, dan kita harus berubah. Dan bagaimana kita ingin berubah dari miskin ke kaya, tetapi kita melakukan hal yang sama, itu suatu hal yang tidak mungkin. Dan perubahan itu sendiri kita harus mengikuti waktu, ya kan? Harus mengikuti waktu. Jadi bukan kita yang tergerus dengan perubahan zaman, bukan kita yang terhimpit oleh perubahan zaman, bukan kita yang tertinggal oleh perubahan zaman, tapi kitalah yang akan menyesuaikan dengan zaman itu sendiri. Dan banyak orang yang sukses dengan waktu yang sedikit, dengan waktu yang sama 24 jam, tapi mereka bisa sukses. Tetapi orang yang susah, madesu, masa depan suram, atau tinggal di daerah kumis tebal, kumuh, miskin, dan terkebelakang, mereka dengan waktu yang sama Allah berikan, 24 juga, tapi mereka justru miskin. Ya, karena mereka tidak memanfaatkan waktu. Waktu yang Allah berikan justru dibuang-buang. Padahal kata Allah, kata Rasulullah, wal asri demi masa. Qala Rasulullah, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan waktu 5 sebelum datang waktu yang 5, yaitu hidupmu sebelum matimu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum waktu sempitmu, waktu sehatmu sebelum sakitmu, masa hidupmu sebelum datang kematianmu, dan masa mudamu sebelum datang tua. Dan itu mengenai waktu. Dan kemudian juga yang poin selanjutnya yang pernah kita bahas, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yaitu al-yadul ulya khair, tangan di atas lebih baik dibanding dari tangan yang di bawah. Minal yadis sulfah, yaitu dibanding tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Umat Islam, kita tidak hanya sekedar menyantuni fakir miskin, anak yatim, beramal, berinfak, bersedekah. Sampai kapan kita terus memelihara fakir miskin dan anak yatim, sementara makin banyak umat Islam yang secara ekonomi tidak beruntung. Jadi tangan di atas lebih baik tangan di bawah adalah kita menarik, mengangkat daripada harkat martabat umat Islam yang kurang beruntung dari perekonomian hidupnya, kita angkat menjadi karyawan kita, menjadi pekerja kita. Intinya kita harus menjadi pengusaha. Kita harus menjadi pengusaha yang handal, menjadi konglomerat. Dan di Indonesia ini sebutkan 10 konglomerat Indonesia atau pribumi sangat susah sekali. Tetapi non-pribumi sangat banyak sekali. Bisa kita menyebutkan 10, ya kan, sudah hebat. Paling yang kita kenal ya paling tidak hanya Yusuf Kala, ya kan, kemudian Ahmad Bakri, ya kan, dan ya siapa lagi, hanya segitu aja, ya kan, Fadil Muhammad dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pemahaman masalah rezeki itu sendiri. Rezeki itu adalah bila kita hanya sekedar hidup, ya sekedar makan minum, itu Allah jamin. Karena Allah bertanggung jawab untuk hal tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak satu pun makhluk yang bergerak berarti masih hidup di muka bumi Allah jamin rezekinya. Tetapi yang tidak Allah jamin rezekinya adalah gaya hidup, keinginan manusia, kemauan manusia, kebutuhan manusia, kepentingan manusia. Nah, itu tidak Allah jamin. Silakan, kalian mau apa? Dan Allah tidak batasi keinginan kita. Dia udhuni astajib lakum, mintalah pasti kukabulkan. Tapi manusia selagi makan nasi itu keinginannya tidak akan pernah cukup. Satu gunung emas Allah kabulkan, pasti dia akan minta satu gunung emas lagi. Dua gunung emas sudah Allah berikan, pasti dia akan minta satu gunung emas lagi. Tidak ada cukupnya selagi makan nasi. Tetapi kalau sudah makan tanah, sudah mati, insya Allah dia sudah akan merasa cukup. Selanjutnya yaitu untuk mewujudkan impian kita itu tidak harus kita dengan sulap, dengan sihir, abrakadabra, atau kita nyuhun pangan, atau kita meminta kepada dukun alternatif, ya kan, untuk kita miskin menjadi kaya. Cukup dengan mimpi, karena dengan mimpi itu, dengan kita menjadi pemimpi itu kita menjadi cita-cita yang terpendam, akhirnya terbawa mimpi. Dan kalau sudah mimpi jadi orang kaya, sudah mimpi punya mobil mewah, rumah mewah, ya kan? Insya Allah itu kita akan terwujud mimpi kita. Kenapa? Karena mimpi itu adalah keinginan kita yang sangat kuat, tapi pada saat kita dalam keadaan alam sadar, itu kita nggak bisa mewujudkan mimpi kita di alam realitas. Cuman pada saat dalam mimpi itulah kita dapat mewujudkan mimpi kita. Misalkan kita menginginkan wanita yang kita ingini, yang kita pujakan, yang kita dambakan, tetapi karena persaingan ketat dan juga mungkin wajah kita kurang menarik, tapi kita sangat senang, sangat suka dengan wanita tersebut, kemungkinan besar karena keinginan sangat kuat itu akan hanya terbawa mimpi, dan mimpi itu dia bisa mewujudkan. Kalau kita sendiri tidak bisa atau tidak pernah punya mobil mewah, rumah mewah, punya harta berlimpah, mimpi aja kita tidak, bagaimana kita mewujudkan? Mimpi aja kita tidak. Karena dengan mimpi itu kita tinggal nyari satu huruf lagi di belakang mimpi atau pemimpi, yaitu huruf N, kita akan menjadi pemimpin dunia, pemimpin perusahaan, minimal pemimpin keluarga. Nah, hari ini untuk episode yang ke-6, bagaimana solusi atau jalan keluar untuk mewujudkan daripada untuk kita menjadi kaya sejati. Ya, selamat mendengarkan kepada kaum muslimin, muslimat, kaum muslimin, dan khususnya forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada. Untuk mewujudkan itu, kita cukup dengan cara pakai botol. BOTOL, botol. Ya kan? Apa itu botol? Untuk mewujudkan kekayaan kita menjadi orang kaya, kita punya harta, kita menjadi orang yang sangat bergengsi, yang disegani, kita cukup dengan memakai botol. Apa itu botol? Bukan botol aqua atau botol-botol plastik atau botol yang lain, tapi botol ini adalah singkatan, yaitu B pertama, kita mau sukses mesti berani. Kaum muslimin muslimat, kita mau sukses, mau kaya, mau seperti orang-orang, kita mesti berani. B yang pertama, berani. Bagaimana kita mau menjadi perenang? Bagaimana kita ingin menyeberangi Selat Sunda? Bagaimana kita menyeberangi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Pelabuhan Merak? Bagaimana kita berenang, ya kan? Bagaimana kita menjadi perenang ulung? Kita tangguh untuk berenang dari satu pulau ke pulau yang lain. Atau kita lomba renang, kita selalu menang. Kalau kita sendiri takut dengan air, nggak mungkin kita akan bisa berenang kalau kita takut dengan air.
paling tidak pada saat kita awal-awal sedang berenang atau mau belajar berenang, kita takut biasanya ada teman kita yang iseng mendorong kita untuk kejebur di kolam renang atau di sungai atau kali, yang akhirnya kita lama-kelamaan kita akan menjadi bisa berenang, bahkan menjadi perenang yang hebat, walaupun hanya sekedar di sungai atau di kali dan lain-lainnya. Terus bagaimana kita sendiri ingin menjadi prajurit TNI atau Polri, atau kita menjadi pahlawan, atau kita mau menjadi kolonel atau jenderal, sementara kita sendiri takut kena tembak, tidak ingin kita dikirim di medan pertempuran di Irian Jaya, Timur Timur, di Aceh, atau mungkin di luar negeri sekarang Palestina yang sedang bergejolak menjadi perdamaian PBB. Bagaimana? Gak mungkin kita menjadi seorang jenderal tapi kita takut kena tembak, gak mungkin. Gak mungkin. Atau kita tiba-tiba mengaku diri kita sebagai pahlawan perjuangan, sementara tidak ada saksi atau kita tidak pernah ke medan tempur atau medan juang. Kan di zaman Belanda nggak pernah, di zaman Jepang juga tidak pernah, dan tidak ada saksi, tidak ada yang tahu kalau itu pernah berjuang. Tiba-tiba kita ngaku pahlawan nasional, bagaimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita mengaku pahlawan kalau kita sendiri tidak berani bertempur di medan perang. Nah, itu salah satu daripada pengertian daripada berani. Kita harus berani. Harus berani mengambil sikap untuk berubah. Kalau nggak berani sampai kapanpun, ya kita tetap akan miskin. Hidup kita tidak akan berubah. Kita harus berani. Yang kedua adalah huruf O. Tadi B, sekarang O. O itu adalah optimis. Tidak hanya sekedar berani, kalau tidak optimis, tidak dengan perhitungan, itu namanya nekat. Jadi kita harus optimis dalam berusaha, dalam berdagang, dalam mencari rezeki, harus optimis. Jadi yang pertama untuk orang sukses, itu pertama harus berani ngambil decision maker, keputusan. Walaupun misalkan kita gagal, kita jatuh, kita tidak berhasil dalam berusaha atau berdagang atau bangkrut, ya kan? Tetapi kejatuhan kebangkrutan itu adalah belum kiamat kalau kita bangkit lagi, kita bergerak lagi, kita jalan lagi. Dan kejatuhan atau kebangkrutan tersebut itu menjadi kiamat kalau kita gagal atau jatuh, kita tidak bangkit lagi. Jadi yang pertama adalah berani, yang kedua adalah optimis. Tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Yang jadi masalah adalah kalau kita diajak berusaha atau berdagang atau bekerja atau mencari rezeki, kita selalu diawali dengan bisa. Iya. Kamu udah kerja belum? Kamu nganggur? Iya. Kamu mau kerja enggak? Mau dagang enggak? Bisa enggak? Ya kan? Bisa bang, mau bang, saya mau kerja bang, mau usaha, mau dagang. Tetapi pas besok paginya kita telepon, ya kan, di mana, udah bangun atau belum, kemudian jawabnya bang, maaf bang, ya kan, kayaknya nggak mungkin bang. Loh kemarin bilangnya bisa, sekarang tidak mungkin. Nah ini yang menyebabkan manusia yang tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Dia hanya mau, bisa, tetapi dia sendiri diakhiri mendelet dari ucapan tersebut dengan mengatakan ketidakmungkinan. Bang, kayaknya nggak mungkin bang, kayaknya ribet bang, kayaknya susah bang, kayaknya saya belum bisa bang, belum biasa bang, saya belum tahu bang, ya nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Kalau diawali dengan mau bisa, tapi endingnya tidak mungkin, ini orang tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Tapi kalau dibalik, ini orang berani dan optimis. Gimana bro? Jadi ikut kerja, dagang, bisa? Ya bang. Ya kan?
Walaupun awalnya itu tidak mungkin, kayaknya nggak mungkin bang, tapi saya usahakan bisa bang, saya usahakan bisa, karena tidak ada yang tidak bisa selagi kita punya usaha untuk berubah. Nah, kalau diawali dengan ketidakmungkinan, cuman diakhiri dengan insya Allah bisa untuk melakukan pekerjaan atau usaha atau dagang, nah ini orang pasti sukses. Walaupun awalnya kayaknya nggak mungkin bang, ya kan? Tapi insya Allah aku coba bang, insya Allah bisa. Nah ini orang-orang yang sukses, optimis. Walaupun diawali dengan tidak mungkinan. Jadi yang pertama adalah berani, dan kedua adalah optimis. Nah, orang yang berani dan optimis inilah orang-orang yang akan merubah situasi kondisi, bukan situasi kondisi yang merubah dia. Dan dia akan merubah waktu atau zaman sesuai dengan apa yang diinginkan. Insya Allah ini orang akan berhasil. Berarti botol, BO, berani dan optimis. Tinggal T, huruf T sama huruf O sama L. TOL. Apa T? Tiru. Tiru siapa? O-nya orang. Orang siapa? L-nya lain. Tiru orang lain yang sukses. Yang sudah jadi dalam bidangnya masing-masing. Kalau tiru orang lain yang gagal, yang tidak berhasil, yang menyebabkan dia itu menjadi pesimis, ini orang sampai kapanpun tidak akan pernah sukses. Jadi kaum muslimin, sahabat muslim di mana saja, khususnya forum ulama dan aktivis Islam, kita harus mengejar harta, tahta, mahkota, jabatan, dalam arti ikmal dunia ka anaka ta'isu abadat wa amal akhirat jika tamutu godan. Jadi tiru orang lain yang sukses, ya kan? Apakah kita ngejar harta atau kekayaan? Salah, tidak salah. Yang jadi masalah adalah harta tersebut kalau dipegang oleh orang yang baik, jabatan tersebut dipegang orang yang baik, insya Allah harta dan jabatan tersebut hasilnya akan baik. Kalau niat kita baik, kemudian akan ketemu dengan orang baik, kemudian hasil usahanya juga menghasilkan suatu hal yang baik, suatu keuntungan. Ya kan? Nah, jadi kalau harta, tahta, jabatan itu dunia dimiliki oleh orang yang tidak baik dan hasilnya pun tidak akan baik. Ya kan? Nah, disinilah kita umat Islam harus sukses. Benar Rasulullah miskin, tetapi dari mulai remaja, dewasa hingga umur 40 tahun sebelum jadi Rasul, beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Demikian sahabat muslim, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita untuk memotivasi kita umat Islam. Semoga dimanapun saja berada, para ustadz, ulama, kiai habaib, dan kaum muslimin muslimat, yuk kita mulai membiasakan, mulai pasang niat kita bukan hidup di agama Islam, tapi kita menghidupkan syiar dan dakwah agama Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.